Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Kali ini kita akan melanjutkan materi semester 2 pelajaran bahasa Arab kelas 11. Jadi di semester 2 ini kita belajar dengan tema Al-Hajju wal Umratu. Jadi bab 1 yang akan kita bahas qiraahnya yang berkaitan dengan Al-Hajju wal Umratu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar qiraah, yakni bacaan. Bacaan ini temanya adalah faqattu fi Makkata. Faqattu fi Makkata. Ma makna faqattu fi Makkata? Ini berkaitan dengan teks atau judul besarnya tadi haji dan umroh, yakni kita belajar qiraah atau bacaan yang berkaitan kegiatan haji dan umroh. Untuk judul qiraahnya adalah faqattu fi Makkata. Faqattu, saya hilang atau saya tersesat, fi Makkata, di kota Makkah. Zahabtu ila Makkatal Mukarramati, saya pergi ke Mekah Al-Mukarramah, li awwali marratin, untuk yang pertama kali atau yang pertama kalinya, fi ami alfain, pada tahun 2000, wasittatin 2006, li adail umroti, untuk menunaikan ibadah umroh. Ba'da an intahaitu, setelah saya selesai, minal umroh, dari melaksanakan umroh, jalastu fi zawiyatil masjidi, jalastu, saya duduk, fi zawiyatil masjidi, di pojok masjid, summa qara'tul qur'ana, kemudian saya membaca Al-Quran. Ma sya'artu, saya tidak merasakan, annani, sesungguhnya saya, qad infasaltu, saya terpisah, ma'al hujjat al-akharin, dengan para haji yang lain, fi nafsil majmu'ah, dalam satu rombongan. Nah, ini dia merasakan kalau dia terpisah dari peserta atau rombongan haji yang lain. Wahina roja'tu ilal funduk, dan ketika saya pulang ke hotel, al-funduk, hotel, ma wajadtul bab, saya tidak menemukan pintu, lil khuruj, untuk keluar. Kemudian laqad faqadtu fi Makkata, sungguh saya tersesat di Makkah. Atasa adanil askaru, hingga sa'adani, membantu saya, al askaru, polisi membantu saya, wa asyrafani, dan membimbing saya, ilal punduk, ke hotel. Nah ini ya, jadi dia dibantu oleh askar ini polisi ya. Hazihi hiyal khibrah, ini merupakan pengalaman al-khazinah, yang sangat menyedihkan, fi hayati, dalam kehidupan saya. Ini untuk teks teks qiraahnya hanya satu paragraf. Kemudian di bawahnya di sini kita ditampilkan atau diberikan kosakata dengan perintah di sini, ihfaz hazihil mufradat, hafalkan kosakata ini. Di sini ada kosakata dilengkapi dengan maknanya. Boleh kita coba di sini atau kita hafalkan supaya nanti kita bisa mudah untuk menghafalnya. Faqattu, saya hilang, intahaitu, saya selesai, zawiyati, pojok, sya'artu, saya merasakan, infasaltu, saya terpisah. Kemudian asyrafa, memberi petunjuk atau membimbing, al-khibratu, pengalaman, al-hazina, menakutkan atau menyedihkan ya, wajadtu, saya menemukan, nafsil majmu'ah, satu rombongan. Kemudian masih ada di bawahnya al-punduk, hotel, kemudian al-akharin, yang lain. Baik, kemudian di materi ini juga terdapat kaidah ya. Di bab 1 ini juga terdapat kaidah seperti yang
sering saya sampaikan, setiap bab di dalam belajar bahasa Arab itu dia dilengkapi dengan kaidah-kaidah. Jadi di bab pertama ini kita akan belajar tentang kaidah tasriful fi'li al-madi al-lughawi. Jadi di sini kita dikenalkan dengan tasrif fi'il madi al-lughawi. Perlu kita ketahui, tasrif fi'il madi atau tasrif fi'il itu ada yang bentuknya tasrif al-lughawi, ada tasrif al-istilahi. Nah, yang ini kita dikenalkan dengan tasrif fi'il madi al-lughawi. Berarti kalau tasrif fi'il madi berarti ada juga tasrif fi'il mudhari. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengenalkan tasrifnya ya. Nanti untuk penjelasan mungkin kita buat di segmen yang lain, atau nanti pada saat untuk anak yang belajar langsung dengan saya di kelas, nanti untuk penjelasan lebih detail mungkin bisa kita ulang di materi kita pada saat kita luring ya, tatap muka di kelas. Tetapi untuk yang lain mungkin kita akan bahas di video yang lain berkaitan dengan penjelasan tasrif fi'il madi. Pada video kita kali ini kita hanya mengenal bentuk tasrif fi'il madi. Bisa kita lihat di sini, fi'il itu dia sangat berkaitan dengan domir ya. Mungkin kita sudah pernah belajar dan sudah mengenal domir atau isim domir itu ada 14. Maka fi'il madi juga itu terdapat 14 ya. Di sini kita lihat, boleh nanti silakan disimak dan dilafalkan juga. Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, kemudian hunna dhahabna. Nah, bagi yang pada saat menyimak video ini menggunakan LKS, silakan langsung dikasih harokat ya. Ini bacanya hunna zahabna. Kemudian anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum. Kemudian anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Jadi kalau kita hitung tadi jumlahnya ada 14, dimulai dari huwa sampai dengan ana. Kemudian kolom berikutnya ini merupakan kata kerja atau fi'il madi dalam bentuk yang lain. Tapi untuk yang bagian pertama yaitu zahaba, zahaba, zahabu dan seterusnya ini silakan nanti dihafalkan. Jadi selain nanti kalian salin di buku tulis, kemudian silakan dihafalkan supaya lebih mudah untuk memahaminya pada saat kita belajar nanti di kelas. Baik, itu saja. Semoga apa yang kita pahami dan apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.